Pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami sudah terhubung dengan ayah korban, ada Bapak Anwar Satibi dan kakek angkat korban Bapak Isep Dadang Sukmana. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kami tim iNews Siang mengucapkan turut berduka cita atas kematian Ananda. Saya mungkin akan ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, untuk kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, tanggapan keluarga seperti apa Bapak? Saya harap kecepatan kasus ini yang menjadi bola liar yang kemana-mana dan kecepatan bisa terungkap. Baik, apakah sudah ada kepastian dari pihak kepolisian untuk penetapan tersangka Bapak? Sementara belum ada info seperti itu ya. Tapi Pak Anwar sudah mengetahui bahwa istri Bapak sudah diperiksa oleh polisi? Sudah. Sudah. Apakah akan ada pemanggilan kembali dari istri Bapak? Belum tahu. Kami bikin aja. Kalau informasi dari polisi mungkin disampaikan tidak sama Pak Anwar atau mungkin Pak Isep hasil pemeriksaan seperti apa Bapak? Ya, kalau hasil pemeriksaan sampai saat ini saya juga malam baru pulang dari Polres. Ya, alhamdulillah sudah ada perkembangan yang baik dan sangat luar biasa ya kinerja dari pihak kepolisian yang saya ketahui ya. Juga katanya sekarang sudah saat penyidikan ya. Cuma kan saya juga belum ketemu dengan ibu tirinya, almarhum, belum ketemu karena saya juga mungkin tidak terlalu, kalau saya kan di BAP kemarin cuma hanya di waktu jam Kulon dan ke sana di Polres malam hanya mengantar aja Bapak Anwar Satibi, tidak, cuma hanya memantau aja. Alhamdulillah itu sangat luar biasa ya untuk kinerjanya dari pihak kepolisian, sangat luar biasa. Cuma tidak tahu sejauh mana untuk hari ini. Ya. Oke, baik Bapak Isep, apakah ada informasi begitu dari pihak kepolisian kenapa sang ibu tiri ini belum ditetapkan sebagai tersangka padahal kasusnya sudah dinaikkan ke dalam tahap penyidikan? Ada suatu kemungkinan ya menunggu hasil informasi dari otopsi ya. Dikarenakan kemarin untuk otopsi belum ada kepastian, katanya menunggu sampai 1 minggu ya dari kemarin ya. Cuma kalau sekarang nggak tahu berapa hari lagi, mungkin sambil berjalan pemeriksaan yang lain-lain, saksi-saksi sambil menunggu yang informasi dari Jakarta itu. Berarti masih menantikan hasil otopsi begitu ya Pak? Dapat dipastikan Pak Isep hasil otopsi akan keluar kapan Pak? Ya kalau kemarin waktu pertama saya ke sana ya dari part pertama puasa hari Kamis kalau nggak salah itu informasinya nunggu 1 minggu ya dari kemarin. Nah sekarang udah berapa hari, mungkin cuma nunggu beberapa hari lagi lah. Tinggal kita sabar aja dulu ya. Dan mungkin dari pihak kepolisian juga tetap hati-hati ya. Apalagi saya tidak akan membicarakan apa-apa, apalagi menuduh salah seorang ya. Ini hanya menginformasikan sepengetahuan saya aja. Baik, mungkin Pak Anwar bisa menceritakan bahwa di media begitu Bapak sempat menyampaikan untuk penganiayaan Ananda ini tidak hanya dilakukan tahun ini tapi tahun lalu. Tindakan penganiayaan apa yang dilakukan ibu tiri korban terhadap Ananda, Pak Anwar? Penganiayaan, jadi kronologisnya itu dulu dia kan punya anak angkat ya. Anak angkat dia kelas 2 SMA, sedangkan anak saya waktu itu kelas 6. Berantem sama anak itu dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu, jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas di Bojong itu kan ada makam, ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman, dan disiksanya di situ anak saya. Oke. Dan setelah itu
saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Hmm? Itu waktu itu kanitnya masih Pak Riki ya. Ya. Pak Riki itu seorang kanit waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Oke. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru. Dan yang akhirnya tidak berlanjut itu. Dan dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya? Sang ibu tiri menganiaya Ananda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu. Malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya. Jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Baik, lantas untuk yang kejadian tahun ini, apakah ada saksi mata Bapak sang ibu tiri ini memaksa untuk meminum air panas? Ya, ini yang membuat kita berat ya, dalam arti kalau ada saksi enak gitu kan. Ini intinya gini Mbak, saya berangkat ke Sukabumi, kondisi anak saya itu masih dalam kondisi baik-baik saja, ya. Cuman ada luka sedikit di sini, ada di sini sedikit. Di atas bibir? Saya berangkat ke Sukabumi. Nah, saya hitung itu waktunya cuma 28 jam ya. Saya tinggal selama waktu 28 jam, berangkat dari sini jam 1 malam, seharian, malamnya, subuhnya lagi saya datang ke sini, saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Anak saya kulitnya sudah pada melepuh gitu ya. Terus saya tanya ke istri saya, "Ma, ini kenapa selanya seperti ini?" Dia bilang, "Ya, katanya selanya kan sakit panas. Kalau panasnya berlebihan, ya begitulah kita melepuh," katanya gitu. Nah, saya masih tetap banyak istighfar, nahan hati. Paginya jam 8 saya ke rumah sakit, itu diperkuat dengan pernyataan dokter itu sendiri. Jadi pas masuk ke IGD, dokter itu datang 2 orang yang perempuan. Di depan istri saya, dokter itu menyatakan, "Pak, Bu, kita ini medis ya, kita tahu. Ini bukan luka yang diakibatkan dari parasit panas, tapi ini luka bakar, penganiayaan." Oke. Nah, terus dokter yang 2 itu pergi, datang lagi satu dokter yang laki-laki. Bawa buku, bawa pulpen, terus di mana aja Pak lukanya, dia catat. Nah, akhirnya dia pergi. Gak lama kemudian ada yang datang ke saya. Iya. Ini dokternya ini mana? Dia saya sendiri, kata saya. Apa dipanggil? Katanya. Dan setelah saya dipanggil, saya dibawa ke salah satu ruangan oleh dokter itu. Dia berhadapan-hadapan dengan saya. Dia itu menegaskan, "Pak, kita tidak nuduh ya, tapi ini sepertinya ada indikasi sudah terjadi kekerasan." Oke. Gitu. Dan setelah itu berlanjut, anak saya dibawa ke ruang ICU. Di dalam itu anak saya menghembuskan napas terakhir. Intinya meninggal ya. Nah, itu terjadi pro kontra. Kenapa Pak? Keluarga saya mau untuk melakukan otopsi. Saya kan terhadap orang tua saya, ini Bapak Haji Dadang Sukman ini orang tua angkat saya, tapi saya sudah anggap orang tua saya sendiri. Saya memohon ke bapak saya, orang tua saya, "Ayah, saya mau melakukan otopsi, biar jelas gitu." Dibawa ke Sukabumi, di otopsi di rumah sakit Bayangkara. Nah, selesai otopsi, itu ada bapak polisi juga yang menerangkan kalau memang luka ini luka bakar gitu. Baik. Cuman kalau labnya belum ini ya, belum labnya masih kita tunggu ya. Baik, Bapak, dengan adanya keterangan dari para dokter begitu, tidakkah bisa dijadikan sebagai bekal bahwa untuk adanya penetapan tersangka terhadap ibu tiri korban, Bapak? Saya tahu ya, jujur saya awam hukum ya, makanya saya percayakan hukumnya kepada kepolisian. Tapi Pak Anwar, dalam keseharian yang Bapak lihat, mungkin setelah penganiayaan tahun lalu, perlakuan dari istri Bapak kepada anak Bapak ini seperti apa? Nah, jadi
tahun lalu, dan setelah itu kan anak saya mondok nih di pondok sambil sekolah. Jadi pulangnya itu baru kemarin. Baru kemarin. Iya, itu karena mau puasa, karena mau puasa. Jadi memang semua murid dari pesantren itu dipulangkan karena mau munggah. Iya. Anak saya itu diantar sama temennya, bukan sama ojek. Sama temennya, terus saya ngomong, "Ma, ambil uang 30," kata saya, buat apa, masih buat bensin. Tapi temannya yang antar. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, baik. Sehat jasmani dan rohani, ceria. Enggak sakit. Cuman pas di rumah sekitar 3 hari 4 hari, nah anak saya memang sakit. Demam. Terus ke puskesmas beli obat gitu sama dia. Nah, malah 5 hari sebelum 5 hari loh Pak, jangan terlalu jauh ya. 5 hari itu sama saya masih jalan-jalan loh. Masih jalan-jalan ke kebun, malah saya sempat bercandain, yang nanti kalau udah keluar sekolah SMP kita saya nikah ya, nggak mau. Bercanda, maksudnya bercanda. Masa dari setingkat ini kok bisa terjadi seperti ini? Iya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Anwar Satibi selaku ayah dari korban dan kakek angkat korban Bapak Isep Dadang Sukmana. Semoga kasus ini segera mendapatkan fakta yang terang benderang dan dapat langsung adanya penetapan tersangka. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Polisi tingkatkan status kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ke tingkat penyidikan. Hingga kini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka penganiayaan. Jadi ini pakai air panas atau dipukul aja? Ya? Pakai air panas? Dipukul? Yang pertama dipukul mana? Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Ada siapa? Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Polisi juga masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari PR kita sudah melakukan DAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian ini telah selesai dengan mediasi. Terjadi ya. Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Cuman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu. Kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan.